Bidadari, chapter 26 dengan judul Deal. Sebentar Tuan Raditya, Anda tidak bisa terburu-buru memberikan kesimpulan itu. Apa yang membuatku harus mempertimbangkan rencana kerjasama ini? Tanya Radit singkat. Dan jangan berpikir kalau Radit bicara sambil menunjukkan wajah ramanya kala itu. Begini saja Tuan Raditya, Reiko tercetus sebuah ide. Dia pun tak mau membuang kesempatan ini. Sudah susah-susah aku melakukan presentasi, bahkan aku juga sudah membuat kakekku marah untuk proyek ini, hingga akhirnya aku juga tak bisa berkutik menerima permintaannya menikahi wanita itu. Sekarang aku tidak akan membiarkan kesempatanku mengembangkan potensiku hilang begitu saja hanya karena masalah intern perusahaanku. Reiko sudah berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau itu adalah sebuah langkah yang tepat sebelum dia mengutarakan rencananya. Bagaimana kalau kita membuat sebuah kontrak kerjasama baru yang menjamin bahwa Anda tidak akan rugi seperti ketakutan Anda salah satu dari kami kabur? Meskipun saya yakin sekali kalau Brigita Michelle, kekasih saya, tidak mungkin melakukan hal itu karena kami memang saling percaya dan kami sedang menunggu hubungan kami resmi dalam malikai pernikahan. Apa yang bisa kau janjikan padaku? Mana peduli Radit mereka mau menikah atau tidak. Yang penting sekarang dia sedang bicara tentang bisnis dan apa yang menguntungkan untuk bisnisnya. Itulah yang diperjuangkan olehnya. Pembayaran berdasarkan tingkat penyelesaian proyek yang sudah dilaksanakan oleh tim kami. Sesuatu yang menarik sehingga membuat Radit mengerutkan dahinya sambil bicara. Enlighten me then. Jelaskan padaku kalau begitu. Sandi tahu Radit memang tertarik, sehingga kalimat itu keluar dari bibirnya membuat dirinya juga ikut memperhatikan Reiko serius. Kita akan membagi proyek ini dalam beberapa bagian, seperti 10% pekerjaan terselesaikan, 20%, 30%, pembagian kelipatan 10% hingga 100% full. Reiko mulai menjelaskan dan menunjukkan sikap profesionalnya memberikan solusi. Saat proyek ini sudah selesai 10% dan Anda puas dengan apa yang sudah kami berikan, maka Anda harus membayar 10% pembiayaan. Pembayaran diakhir tanpa ada kecurangan antara pihak penyedia jasa dengan pihak yang menerima jasa. Puas dikatakan puas, tanpa cari-cari kesalahan untuk keuntungan sepihak yang lebih besar dan mencederai perjanjian kontrak kerjasama kita. Reiko mulai menjabarkan rencananya yang membuat Radit semakin tertarik. Maksudmu, kau bersedia untuk dibayar setelah pekerjaanmu selesai? Setelah tercapai kesepakatan seperti apa rencana desain yang sudah ditentukan, maka setiap bagian pekerjaan saya selesai per 10%, maka saya minta tim Anda untuk mengkurasinya. Saya pun juga akan menyiapkan tim yang akan melakukan hal yang sama dan Anda bisa lihat hasil kerja dari tim BIA. Lalu setelah dua pihak merasa sama-sama puas, maka pembayaran harus segera diselesaikan lebih dulu sebelum pekerjaan dilanjut. Pembayaran sesuai dengan perhitungan awal yang berlaku, terkecuali jika ada perubahan besar seperti naiknya harga komoditi yang tentu saja harus diberikan bukti di lapangan dan ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh pihak yang mengajukan banding. Anak ini cukup cerdas. Dia memberikan sebuah penawaran yang jarang sekali aku terima. Dia menunjukkan keseriusannya dalam proyek ini. Dan mungkin aku harus sedikit memberikannya nafas sambil aku menguji kemampuannya. Tak ada kata yang keluar dari Radit saat berpikir. Dia hanya diam sambil memperhatikan Reiko sebelum akhirnya menengok pada seseorang yang menunggu perintah darinya. Sandi, tolong buat draft kerjasama sesuai dengan yang tadi dikatakannya.
Aku rasa ini lebih fair. Pak Raditya, apa Anda setuju dengan rencana ini? Karena terlalu senang, Reiko tidak tahan untuk tidak memotong pembicaraan Radit dengan Sandi, sehingga ekor mata Radit pun menatapnya tak suka sambil dia bicara. Kau pikir aku mengajakmu bicara, Maaf, saya tahu Anda sedang bicara dengan Pak Sandi, tapi saya begitu antusias mendengar yang tadi Anda katakan, Pak Raditya. Sekarang katakan padaku, bagaimana kau bisa memodali semua proyek tersebut? Radit tak peduli, dia kembali membicarakan masalah teknis. Sekedar ingin tahu. Untuk 10% dari setiap pembangunan, saya rasa kami bisa mengcovernya. Wajah Reiko terlihat begitu percaya diri. Tapi tentu saja kami butuh suntikan dana. Setelah kami menyelesaikan 10% itu, kami akan meminta komisi kami 10%. Deal. Sandi akan memberikan draft perjanjiannya, dan kau bisa mengeceknya, lalu kita akan membicarakan kerjasama ini lagi di pertemuan yang akan diatur oleh Sandi waktunya. Baik Pak Raditya, terima kasih untuk penjelasannya. Saya sangat bersyukur sekali untuk kesempatan yang Anda berikan pada saya dan tim BIA. Satu lagi yang harus kau garis bawahi, Byakta. Apa itu Pak Raditya? Aku ingin semuanya jelas. Kerjasama ini tidak dibuat untuk tim BIA, tapi antara kau dan aku dengan tanggung jawab penuh yang harus kau panggul. Dan aku tidak peduli dengan siapa kau akan bekerja sama, siapa tim yang akan kau pilih, tapi perjanjian ini antara kau dan aku. Baik Pak, saya mengerti apa yang Anda maksud. Kalau begitu pertemuan ini selesai. Kau bisa pergi dari ruangan ini. Reiko pun mengangguk pelan. Dia berdiri dan melakukan hal yang sama seperti yang tadi dilakukan oleh anggota rapat lainnya. Hanya menundukkan kepala dan tanpa mengucapkan salam keluar dari ruangan rapat itu. Membuat mata Radit saat itu juga mengarah pada Sandi. Ada yang saya bisa bantu Tuan Raditya? Sandi tahu, tentu saja pasti ada yang ingin ditanyakan oleh Radit kalau sudah begini cara pandangannya. Dia itu benar-benar keturunan Adiwijaya? Calon CEO di kerajaan bisnis Adiwijaya? Tanya Radit dengan jari telunjuk dan jari tengahnya memainkan pulpen sehingga goyang-goyang seakan pulpen itu adalah jungkat-jungkit yang sedang dimainkan oleh anak SD. Anda benar sekali Tuan Raditya. Bagaimana dia bisa merendahkan dirinya di hadapanku begitu? Dia bisa sama tingginya denganku karena kondisi keuangan keluarganya masih bisa dibilang 11-12 dengan keluargaku. Sandi paham apa yang dimaksud Radit, makanya dia senyum-senyum. Idealismenya masih tinggi di usianya yang hanya berbeda 6 tahun dengan Anda, dan sama seperti Anda dulu yang ingin memperjuangkan bisnis telekomunikasi Anda. Begitupun juga dengan Tuan Reiko Adiwijaya yang lebih senang saya memanggilnya dengan sebutan Pak Reiko itu. Dia lebih senang jika bisa mengembangkan bisnisnya sendiri di bidang desain interior. Radit hanya manggut-manggut dengan analisa dari Sandi. Mungkin bisa dibilang aku percaya dengan kerja kerasnya. Pasti ada tapinya kan Tuan? Tidak. Radit mau menggelengkan kepalanya pelan. Dia memang orang yang memiliki kepribadian cukup baik dan bertanggung jawab. Terbukti dia menunjukkan solusi untukku. Ucap Radit karena memang kalau merunut dari perjanjian awal, meskipun desain yang diberikan oleh Reiko bagus, tapi perusahaannya tidak akan membuat Radit mau bekerja sama dengan mereka. Aku melihat dari cara dia bicara denganku, memang dia sangat tertarik sekali dan menggebu-gebu untuk impiannya itu. Dari desain yang dia buat, aku tahu dia punya idealisme dan dia adalah orang-orang yang memiliki pemikiran baru, maju,
dan mau berkembang. Tapi tadi dia bilang tidak ada tapi sekarang buktinya dia memotong kalimatnya dengan kata tapi. Sindir Sandi di dalam hatinya, tapi cukuplah itu hanya dia yang tahu. Dan kini telinganya pun mendengar lagi apa yang dikatakan Radit. Lanjutan pembicaraannya tadi. Kau tahu kan bagaimana keluargaku menghancurkan bisnis telekomunikasiku saat mereka menginginkan aku menikahi Denada Aprilia? Tahu Tuan, Sandi pun mengerti. Dia pun mengangguk dengan senyum di bibirnya karena memang Radit tidak mungkin menikah dengan Nada andaikan bisnis telekomunikasinya tidak dihancurkan oleh Prawiryo. Apa Anda menyesalinya Tuan Raditya? Tidak dengan istriku. Tentu saja aku tidak menyesali Denada ada di hidupku. Radit tahu kemana pembicaraan Sandi. Dia pun melirik ajudannya itu lagi. Aku hanya tidak mau bisnis kita terganggu karena masalah internal seperti ini kalau dia bermasalah dengan kakeknya. Aku mencium gelagat hubungannya yang tidak direstui sepertinya oleh keluarga Adiwijaya. Jelas Sandi mengerutkan dahinya. Dari mana Anda tahu soal ini, Tuan? Kau bilang dia sudah bersama dengan wanita itu sejak kuliah. Berapa tahun ini? Kenapa dia tidak menikah juga? Dan kenapa dia mempertahankan bisnisnya itu dengan nama kekasihnya? Kenapa dia seperti ingin membuktikan bahwa kekasihnya adalah wanita terbaik? Dan kenapa dia menyerahkan semua impiannya itu di tangan wanita kalau dia tidak menginginkan wanita itu diakui oleh keluarganya? Jawaban yang membuat Sandi senyum-senyum. Apa yang lucu? Radit mengerutkan dahinya, tak suka melihat ajudannya nampak melihat itu semua sebagai sesuatu lelucon. Dia sedikit sewot. Anda memang expert soal ini, Tuan Raditya. Saya rasa Anda harusnya membuka bisnis konseling, Tuan. Pasti akan banyak pasangan dan eksekutif muda yang tertarik untuk berdiskusi dan membicarakan masalah pribadinya dengan Anda. Buk, kaki saya, Tuan. Sandi meringis. Refleks mengelus tulang kering betisnya yang ditendang Radit. Masih mending aku hanya menendang kakimu, Sandi. Radit bersungut kesal karena memang tak suka disindir. Sekali lagi kau bicara begitu, kupenggal kepalamu. Lagi-lagi jawaban yang membuat Sandi senyum-senyum. Asalkan Anda senang, selamat dan bahagia, nyawa saya hilang dari raga saya pun saya tidak masalah, Tuan Raditya. Cih, kau pikir aku akan jatuh cinta padamu setelah kau mengatakan itu? Aku ini normal, Sandi. Radit sudah dalam posisi berdiri dan kini melangkahkan kakinya menuju pintu di saat Sandi masih senyum-senyum dan baru mau berdiri. Bosnya ingat sesuatu, lalu kembali membalikkan badan menatapnya. Di mana itu Dewa? Hari ini juga kau harus menemukannya, Sandi, atau aku akan diteror lagi oleh istriku.